خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Sadaqallahul azim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun. Dan apabila kamu berbepergian, darabtum bepergian, fil ardi di muka bumi, falaisa maka tidak berdosa alaikum, alaikum atasmu ya. Falaisa maka tidak alaikum atasmu junahun berdosa. Antaksuru kamu mengkosor, antaksuru kamu mengkosor minas sholati dari sholat. In khiftum jika kamu takut ayaftinakum akan menfitnah alladzina kafaru orang-orang yang kafir. Innal kafirina sesungguhnya orang-orang kafir kanu adalah mereka lakum bagi kamu aduan apa aduan musuh mubinan yang nyata. Ini Al-Quran menerangkan seperti itu. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak berdosa atasmu mengkosor sholatmu. Mengkosor itu apa? Meringkas dari 4 menjadi 2, dari 2 anger, 3 tetap gitu. Jadi yang bisa diringkas yang mana? Yang 4. Antaksuru.
Jadi orang-orang yang dalam bepergian di muka bumi, maka tidak berdosa atasmu mengkosor sholatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, jadi ada rasa kekhawatiran. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran menyatakan orang kafir itu musuh yang nyata, musuh yang betul-betul gitu ya, betul-betul benar-benar mereka musuh yang nyata bagimu. Itu arti dari ayat yang kita baca. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak perlu merasa bersalah untuk mengkosor sholat. Jika kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu merupakan musuh yang nyata bagimu. Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maksudnya kamu ya sebagai musafir, seperti arti pada firman Allah Ta'ala, dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang bepergian di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Jadi keluarnya itu untuk mencari karunia Allah. Makanya ini kaitannya dengan doa keluar dari masjid. Masih ingat doa keluar masjid? Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaba min fadlika. Nah ini kalau masuk, Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaba rahmatika. Nah dikaitkan dengan tadi bepergian ya, dalam rangka mencari sebagai karunia Allah. Jadi kalau kita keluar dari masjid memohon kepada Allah, Allahumma gfirli, ampuni dosa-dosa abdi gitu ya. Allahumma gfirli, dosa-dosa, hampura dosa-dosa abdi, wabtahli, dan bukakanlah abwaba, pintu-pintu tuh, pintu-pintu min fadlik, dari karunia. Jadi begitu keluar masjid itu minta karunia orang teh, karena nanti akan balik lagi ke masjid. Jadi hidup ini keluar masjid, masuk masjid. Nah jadi jangan lupa, jangan kena rusuh tengah doa lompat terus gitu, jangan doa heula. Dan itu doa yang dicontohkan oleh Rasul supaya ketika kita keluar dari masjid itu yang dicetak hanya karunia saja gitu. Pergi ke pasar karunia, pergi ke kantor karunia, pergi ke rumah karunia, terus karunia, karunia, karunia. Karunia itu apa? Iya, karunia itu kehebatan, keagungan, kebaikan gitu ya, keutamaan gitu. Nah, jadi jangan lupa Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaba min fadlika. Masuk Allahumma gfirli dzunubi wabtahli abwaba rahmat. Kalau di dalam masjid minta rahmat, minta kebaikan Allah. Sedang duduk ini sedang menerima, sedang memperoleh rahmat Allah tuh gitu. Nah, jadi di sini orang yang bepergian, baik itu musafir ataupun pelancong atau orang yang mau ada keperluan, maka kepergian meninggalkan rumahnya itu diantaranya adalah untuk mendapatkan, ya, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, maka tidak perlu merasa bersalah untuk mengkosor sholat. Nah, maksudnya kamu merasa khawatir ihwal jumlah rakaatnya,
dengan mengubah sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sebagaimana dipahami oleh jumhur ulama dari ayat ini. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil sholat qashar dalam perjalanan. Jadi kalau ditanya orang, mana dalilnya sholat qashar di perjalanan teh? Nah ini surat apa? An-Nisa ayat berapa? Ayat 100. Nah ini dalilnya. Dan kita pun ingat gitu, kalau sedang bepergian, sedang ada di jalanan, maka di sini dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, tuh, orang-orang yang bepergian di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Kemudian dihubungkan dengan firman yang barusan, maka tidak perlu merasa bersalah untuk mengqashar sholat. Maksudnya kamu merasa khawatir ihwal jumlah rakaatnya dengan mengubah salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sebagaimana dipahami oleh jumhur ulama dari ayat ini. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil sholat qashar dalam perjalanan. Namun mereka berikhtilaf. Apa berikhtilaf? Berikhtilaf apa? Berbeda mengenai perjalannya itu. Ada ulama yang mensyaratkan perjalanan itu dalam rangka ketaatan. Ada pula yang tidak mensyaratkan demikian, namun perjalanannya menyangkut kepentingan yang mubah, dan ketentuan itu dikecualikan perjalanan dalam rangka kemaksiatan. Kalau kemaksiatan udah dikosor gitu. Naudzubillah. Karena mungkin ada yang bepergian itu untuk melakukan hal-hal yang kurang baik gitu, kurang bagus, kurang sesuai, tapi karena dorongan hawa nafsu sangat kuat, jauh perjalanan ditempuh terus gitu. Nah yang demikian mah tidak ada hubungan dengan qashar gitu. Tapi kalau mau silaturahim gitu ya, mau pulang kampung karena ingin bertemu dengan sanak saudara, handai tolan gitu ya, kemudian mereka di perjalanan itu diqashar sholatnya. Kemudian juga ia merupakan pendapat madhab Syafi'i. Nah ini Ahmad dan para imam lainnya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa perjalanan itu bersifat mutlak, termasuk perjalanan dalam rangka kemaksiatan. Ada satu pendapat lagi, pokoknya mah liliaran gitu beberangkatan, mau soal hubungan ibadah ataupun kemaksiatan tetap sholat boleh diqashar. Nah itu pendapat yang kedua gitu. Jadi mengatakan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada pula ulama yang berpendapat bahwa perjalanan itu bersifat mutlak gitu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, As-Sauri dan Daud ya. Pendapat mereka ini berdasarkan keumuman ayat. Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur. Kalau jumhur mah tadi perjalanan yang bisa diqashar itu kalau itu soal-soal kebaikan, soal-soal kemaslahatan. Tapi kalau soal-soal perdosaan tidak digunakan melaksanakan dengan sholat dengan diqashar. Pendapat yang pertama disebut pendapat jumhur ulama. Kalau yang kedua mah pokoknya mah dalilnya umum, bepergian gitu lah. Mau perginya mau apa, mau ibadah atau mau bukan ibadah, tetap mereka melakukan qashar. Nah, jadi ada berapa pendapat nih? Ada 2 pendapat. Pendapat yang harus dilihat perjalanannya dalam hal apa. Kedua, tidak melihat apa yang dimaksud, tapi umum dalil mengatakan itu. Adapun firman Allah Ta'ala, jika kamu khawatir diserang oleh orang kafir, ketentuan ini merupakan pengecualian
dari keadaan yang mendominasi itu, yang mendominasi pada saat turunnya ayat ini. Sesungguhnya pada permulaan Islam dan setelah hijrah, perjalanan yang dilakukan kaum muslim diliputi oleh ketakutan. Bahkan mereka tidak pernah bepergian kecuali untuk melakukan perang bersama atau pergi dalam sebuah rombongan khusus. Dan dalam berbagai kesempatan agama Islam dan pemeluknya diserang pihak lain. Jika mantuk hukum yang diperoleh dari ungkapan nas, yaitu rasa takut, telah hilang dari situasi atau kejadian yang mendominasi, maka nas itu tidak lagi memiliki mafhum hukum. Itu hukum yang diperoleh dari pemahaman terhadap nas tadi. Dimaksudnya jika ketakutan sudah hilang, tidak berarti hukum kosor pun hilang juga. Ayat ini seperti firman Allah, dan janganlah kamu memaksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Maksudnya ayat ini tidak boleh dipahami dengan jika budak tidak menginginkan kesucian, maka boleh dipaksa berbuat lacur. Nah, itu penjelasan kaitan dengan ayat yang tadi. Terus Imam Ahmad meriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah. Dia berkata, saya bertanya kepada Umar bin Khattab ihwal firman Allah Ta'ala, maka tidak perlu merasa bersalah untuk mengqashar sholat jika kamu khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Bagaimana jika sekarang sudah aman? Nah ini, maka unsur berkata, ataupun di sini juga sahabat lainnya berkata, berkata kepadaku, saya pun. Maka di sini juga sahabat Umar berkata kepadaku, saya pun mempunyai rasa penasaran, katanya, seperti yang kamu alami. Maka saya menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, sholat qashar merupakan sedekah yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah sedekahnya Allah. Demikian pula keterangan yang diriwayatkan oleh Muslim dan para penyusun Sunan. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan sahih. Ali bin Al-Mudini berkata, ini adalah hadis hasan dan sahih dari penuturan Umar, dan tuturan itu hanya dari Umar saja. Sanad-sanad hadis itu dikenal. Nah itu. Jadi di sini ada pendapat para ahli hadis yang mengatakan tadi sholat qashar adalah sedekah. Itu adalah menurut pendapat ini itu hanya pendapatnya Umar saja. Karena dinilai tadi hadisnya adalah hadis hasan dan sahih. Terus Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, kami sholat dua rakaat bersama Rasulullah di tempat antara Mekah dan Madinah, padahal kami merasa aman dan tidak merasa takut. Demikian pula bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Nasai dan Tirmidzi. Al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Ishaq dari Anas, dia berkata, kami pergi dari Madinah ke Mekah bersama Rasulullah. Beliau salatnya dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah.
Saya bertanya, berapa hari engkau tinggal di Mekah? Beliau menjawab, kami tinggal selama 10 hari. Demikian pula hadis yang diriwayatkan dari ahli hadis lainnya yang diterima dari Yahya bin Ishaq al-Hadrami atau Hadrami. Nah, jadi ini urusan qashar gitu ya, meringkas sholat bagi orang-orang yang sedang bepergian itu menjadi boleh dilakukan. Dan Al-Bukhari meriwayatkan dari Harisah bin Wahab, dia berkata Rasulullah SAW sholat bersama kami di Mina sebanyak 2 rakaat, padahal dalam situasi aman. Kalau di dalam konteks tadinya itu adalah kalau kamu khawatir ketakutan ada musuh-musuh, khawatir takut diserang. Tapi makna selanjutnya setelah dijelaskan hadis-hadisnya, dalam keadaan aman pun itu diperbolehkan bisa melakukan qashar. Dan tadi qashar yang dilakukan itu disebutkan sebagai sodakoh, maka disitulah kita melakukan qashar. Jadi qashar bagi siapa? Qashar bagi siapa? Bagi yang bepergian gitu. Kalau bagi yang duduk di rumah mah tidak gitu. Ada jama, ada qashar, ada jama. Kalau jama bagi siapa? Jama bagi siapa yang jama? Ya, kalau jama itu satu bepergian, kedua mungkin sakit ya. Ketiganya khawatir hujan besar gitu ya. Yang mengkhawatirkan gitu. Sehingga saya ini kalau ke situ akan terjadi itu ini jama. Tapi dalam tafsir Al-Maraghi yang dibaca, jama itu boleh sekali-kali gitu. Misalnya sedang ada sesuatu hal boleh dijama katanya. Misalnya sedang riweuh gitu ya, diberi boleh dijama. Tapi dalil yang pertama tetap harus ada sebabnya gitu. Bepergian juga gitu. Tapi ya konten zaman sekarang mungkin itu perlu dipikirkan lebih mendalam lagi tentang bab jama dan qashar. Jadi 2 hal yang, tapi dalilnya tadi jelas dalam surat An-Nisa ayat 101 tentang kebolehan untuk mengqashar. Ya, jadi memang urusan jarak itu tadi urusan yang berselisih gitu ya. Urusan yang berselisih, ada yang mengatakan ya 80 km sampai 100 km itu boleh. Ada yang mengatakan boleh jama dan qashar. Jadi ada jama, ada qashar. Jadi kalau kita itu bisa dijama, bisa diqashar. Misalnya duhur dengan asar. Duhur dan asar dilakukan di duhur, jam apa? Jadi ada takdir, ada takdim nih. Kita berangkat misalnya di jalan nih. Berangkat sholat duhur dan asar. Kita akan sholat di asar, jam apa? Jam takhir. Kalau kita akan makan di duhur, jam takdim. Jadi misalnya saya nanti ada jam takhir, ya terus saja. Duhur itu udah lewat terus gitu. Karena waktunya sudah dipindahkan ke asar gitu. Ya pokoknya banyak urusan-urusan yang menghalangi kelancaran gitu ya. Itu makanya di situ. Maka sekarang juga kadangkala terjadi hal-hal yang seperti itu. Tapi tadi untuk yang bepergian itu gak ada masalah. Dan kalau memang jamak takdim diperkirakan asar belum sampai. Diperkirakan ini asar akan mepet. Karena ada dalil yang mengatakan sholat asar itu sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi ada kekhawatiran takut tidak terkejar gitu ya. Dan takut ada sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya macet, huru-hara segala macam. Tapi itu kan hanya khayalan saja gitu. Hakikatnya kalau sedang musafir boleh melakukan jama dan qashar, tapi sebelum tiba di tempatnya. Kalau misalnya kita berangkat nih dari Ciamis misalnya ya menuju Bandung gitu, nanti di jama aja. Nah kira-kira di Nagreg jama takdim jama takdim ya. Nah asar ditarik ka lohor, ai datang kan dia teh can asar. Tah kumaha eta? Datang ke Bandung teh belum asar atau hampir asar. Padahal perkiraannya asar tidak akan
terkejar. Ternyata jalan itu nggak berlubung gitu. Nah ini terjadi seperti itu. Makanya jamaah takhir itu lebih baiknya jamaah takhir. Tapi jamaah takhir itu pun dilakukan sebelum masuk ke rumahnya, sebelum masuk ke tempat tinggalnya. Tapi kadang-kala hari kedua mah jamaah takhir di rumah gitu ya. Padahal mah sekarang harus pergi dulu, berjalan dulu, musafir dulu. Kalau mungkin akan melaksanakan jamaah takdim, katakan 11:30 sudah berangkat. Nah di TI, di tempat istirahat, di tol, di situ baru mengambil sholat duhur. Bahkan sampai di situ duhur. Nah maka duhurnya itu bisa digabungkan dengan asar. Mau ke Jakarta nih, ada situ aja jamaah takdim. Ataupun pergi, ketemu di jalan. Itu gitu. Semuanya menyempurnakan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.